Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para orang tua kami, para guru, para asatizah, para sujud, para sepuh yang sangat kami muliakan, dan kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati sesepuh lingkungan kita yang kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kesembuhan. Orang tua kita Bapak Pengaji Saman, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Juga Al-Mukarram Al-Ustaz Amil Yahya Abdullah, mudah-mudahan beliau keadaan sehat walafiat. Ahifillah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhasan Sarjana Agama, Al-Mukarram Al-Ustaz Hasan Argobi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Romli, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nawiri, juga Al-Mukarram Al-Ustaz Ade Bakhtiar, serta para jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kesempatan yang penuh barokah ini kita semua mendapatkan undangan dari rekan saya Bapak Citra Guru Aditya, atau menantu dari Bapak RT Murti, karena beliau tadi kita sudah dengar sudah menghitan dua putranya. Insya Allah malam ini kita dimohon doa, dan hari Sabtu juga insya Allah kita dimohon untuk bisa hadir. Harapan kita sebagaimana harapan dari kakek dua putra Citra Guru Aditya ini, bisa menjadi anak yang soleh, anak yang taat, apalagi di bawah ini ada tulisan menjadi anak yang berakhlak karimah, menjadi penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita doakan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sangat saya hormati, terima kasih yang sebesar-besarnya salam dari guru kita, mursyid kita Hadratus Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi. Kemarin hari Minggu tanggal 24 Maulid sudah terlaksana dengan baik. Bahkan kalau yang hadir itu bisa melihat, kalau hitungan bulan ngaji biasa itu di data itu sekitar 15.000 jamaah. Tapi kalau kemarin itu bisa dipastikan 20 ribuan itu ada. Makanya bersyukur sekali di zaman seperti ini Kiai Sa'adi hanya seorang, ditambah keluarganya paling 20 orang. Itu 20 orang gak ada apa-apanya. Tapi dengan datangnya 20 ribuan orang itu menjadi syiar. Karena selesai acara, ya saya sempat WA beliau dan alhamdulillah langsung dibalas. Beliau mengatakan bahwa tidak ada artinya kalau kita cuma sendiri. Kurang manfaatnya kalau kita cuma satu keluarga. Tapi kalau kita gabung
ya, menjalin ukhuwah Islamiyah itu kita menjadi kuat. Mudah-mudahan Maulid yang kemarin dilakukan kita sudah doa bersama, bahkan selesai sholat zuhur berjamaah itu kita diajak untuk sholat gaib jenazah korban COVID-19 kemarin. Kan bisa jadi ada yang belum sempat disolati, kan luar biasa banyaknya. Maka kemarin itu sholat gaib, sholat jenazah gaib, dan alhamdulillah saya yang diminta menjadi imam saat itu kita sama-sama doa mudah-mudahan semuanya yang gugur, yang meninggal dunia ketika terserang wabah COVID-19 di alam kuburnya diampuni, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sangat saya hormati, ini udah luar biasa. Saya udah disebut bakwan tadi. Kurang ajar mana. Saking ada orang tua. Maksudnya sih bagus ya. Waduh, bakwan usuban jauh banget, warnahan. Ya Allah. Ini kan ngaji ya? Enggak, saya khawatir nanti kelamaan ini karena udah jam setengah 10 lewat, hampir jam 10. Kira-kira nih 11 biasa berubah. biasa jam 11, serius ini? 12. Wah, kalau jam 11 jam 12 berarti dua-duanya palsu. Ya, apalagi jam 1, makin orang kita. Itu mengambul. Tadi ada 2 ayat, 1 ayat tapi dibaca 2 kali. Yang pertama dibaca oleh guru kita Al-Ustaz Ade Bakhtiar, kemudian diulang lagi karena adanya di Maulid Sibtuduro. Yang kedua diulang lagi oleh putra Ustaz Haji Muhasan Muhi. Bunyinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mau bahas tentang sunatan segala macam kayaknya lebih enak ini karena dibaca oleh 2 ustaz. 1 Ustaz Ade Bakhtiar, 2 calon ustaz nih, Ustaz Muhi. Amin. Ya, pondoknya pulang lagi. Mau jadi kiai, pondok pulang. Ya udah jadi kiai Pondok Serap ya. Amin. Ya. Ini apa ya? Dijelaskan oleh banyak mufasir. Saya kalau ngaji di As-Samawat itu nggak mau cuman denger apa yang disampaikan Pak Kiai Sa'di, tapi kita juga compare, studi banding dengan apa yang sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Contoh yang paling klasik itu kitab tafsir, kan ada kitab tafsir yang klasik dan paling simpel tuh. Dia hanya 1 jilid. Gak seperti Ibnu Katsir 4 jilid. Nanti tafsir Al-Alusi ada 11 atau 12 jilid. Ini cuma ini nih, orang kampung kita pasti baca itu. Yaitu tafsir Jalalain. Itu cuma 1 jilid, tipis dia. Kalau 2 jilid berarti terjemahnya. Ya. Ini kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ditafsirkan oleh Al-Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Artinya Allah mengabarkan kepada kita semua, sungguh telah datang kepada kalian, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan. Yang dimaksud siapa utusan itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tafsir Jalalain itu jelasin begitu dong tuh, ya kan? Seperti la raiba ay la syakka, tidak ada keraguan, pendek-pendek, dikit-dikit, ya. Ketika menjelaskan Rasulun, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, min anfusikum, Nabi Muhammad itu dari golongan kita juga, ya. Azizun alaihi ma'anitum, berat terasa beban olehnya kalau ada penderitaan yang dialami umatnya. Harisun alaikum, sungguh besar keinginannya agar kebaikan-kebaikan menimpa umatnya. Terus bil mu'minina raufur rahim,
terhadap orang yang beriman sifatnya itu Raufur Rahim. Tapi saya merasa agak sulit. Makanya pas Pak Kiai Sa'di jelasin pakai gaya tafsir Betawi nyambung. Emang ada tafsir Betawi? Insya Allah ada tafsir Sa'di nanti terbit. Ya muridnya harus yang bikin, bukan beliau yang bikin. Ya, tafsir serupa. Ya, ya. Apa kata beliau? Yang pertama, Allah ngasih syarat Nabi itu bisa dicontoh, bisa ditiru. Kenapa bisa ditiru? Karena Nabi juga manusia, min anfusikum, itu dari manusia juga. Nabi makan, kita makan. Nabi minum, kita minum. Nabi kayak tadi bahasa Pak Murdi, Nabi buang hajat, kita buang hajat. Lagian sih ada aja. Jadi kita yang mau mengangkat hajat, kalau saya hajat saya buang-buang. Ya, ada yang pikirannya susah. Di sini mah ceramah serius susah. Ada virusnya ini satu. Masa kalau ke bawah kagak jadi ngaji saya. Makanya kadang-kadang kalau mau ketemu, ya Allah lindungilah saya dari RT Murdi, ya Allah jaga hati saya. Enggak ada larangan gitu yang dibuka. Ya. Nih, jadi kita punya keyakinan bahwa kita bisa niru Nabi. Ini harus punya keyakinan, kata Kiai Sa'di Al-Batawi. Harus punya keyakinan kita bisa niru karena Allah yang suruh dan Allah buktikan min anfusikum, bukan dari malaikat, bukan dari makhluk yang lain, tapi dari jenis kita sendiri. Yang lapar kita lapar, yang merasa punya kebutuhan kita juga punya kebutuhan. Nabi bisa, kita juga bisa. Contoh lah, gini aja dah. Ini ada contoh di sini nih. Ya, kadang-kadang guru kan nyuruh bikin, silakan kalau mau ada acara bikin dekor. Benar kan bikin dekor ya? Bikin dekor ada karangan bunga. Ini ada karangan bunga kan? Baru kali ini pohon ketapang, kembangnya pohon kupu-kupu. Ya kan? Daunnya ketapang, kembangnya kupu-kupu. Tapi dia bagus nggak? Bagus. Walaupun dari sumber yang berbeda, pohon kupu-kupu kembangnya segini. Dia kembangnya daunnya lemes, kembangnya seperti itu, daunnya lemes kan? Jadi pas ketapang, jrojos ini kalau kagak digunting ketutupan kembangnya kan? Betul nggak? Kalau udah bikin kayak gini, bagus nggak kira-kira? Bagus. Tapi apa benar kembang aslinya begini? Enggak. Ini salah tempat. Daunnya ketapang, kembangnya kupu-kupu ya, untuk bertambahin lagi apaan ya ini. Tapi orang akan lihat, oh berarti dia udah berusaha, ada nilainya. Sama ngikutin Nabi itu kita bisa, walaupun hasilnya gak mungkin sama. Nabi sampai Sidratul Muntaha, minimal kita jangan nyebur got. Kalau Nabi sampai Sidratul Muntaha, minimal kita sampai pohon jambu kan masih bagus. Sampai pohon jambu kayak benih wuluh, buahnya di situ. Jambu buahnya di batang itu dulu kerjaan itu mah. Tapi kira-kira ini kan bagus buat kita ya. Nabi itu sampai Sidratul Muntaha kita nggak bisa, kita cukup minimal sampai pohon jambu udah bagus. Jangan sampai nyebur ke got. Ini mah kadang-kadang virusnya jadi ustadz juga sih, kacau lah. Makanya Kiai itu kadang kesel sama ustadz, bukan sama jamaah. Ustadz yang jadi racun kadang-kadang. Giliran orang mau nyontoh Rasul, ya kan Nabi punya wahyu. Sekarang saya mau nanya, wahyu yang Allah turunkan buat Nabi, sekarang buat siapa? Buat kita loh. Taraktu fikum amroin. Dalam hadis lain, taraktu fikum syai'ain. Aku wariskan kepada kalian dua hal. Ya, lantadillu abada, you will never nyasar. Kamu gak bakalan nyasar forever selama-lamanya jika ngapain? Ngikutin yang dua itu, Al-Quran dan hadis. Makanya di sini mulai tuh anak-anak pada belajar ngaji, pada belajar hadis, ada pengajian birrul walidain, ada pengajian percuma. Masih ada percuma? Ada percuma ya? Percuma ngaji. Persatuan cucu-cucu mengaji percuma. Kemarin di sana juga ada lagi apa tuh udah banyak banget lah. Bisa banget bikin orang sini bikin apa akronim ya.
yang bisa bikin orang semangat tapi juga bikin orang jadi hatinya terhibur. Bener kan ya? Ini lagi doa juga sama. Emang gue sakit mulu. Lagi doa sebut-sebut saya tadi sebutin tuh ya. Doa bin jelek ya? Dia ngomong amin, biarin namanya jelek tapi akhirnya bagus. Amin. Dia ngomong gitu tadi. Bahkan saya sampai dia bener kan tadi ya? Lagi doa Pak, sempat-sempat ya Pak. Amin. Iya biarin namanya doang jelek tapi orangnya bagus. Amin. Kacau gitu. Ya. Iya namanya buat hiburan gak apa-apa lah. Kalau misalnya ngaji lulus saja mah nggak nyampe. Harus begitu mah. Ya setahu saya mau begitu ya. Ya tapi alhamdulillah dari kampung kita kepilih ketua MUI Kecamatan Ciledug siapa? Percuma ngaji. Anaknya, ibu kan ya? Anaknya jadi ketua MUI Kecamatan Ciledug. Jadi Ciledug ini ya semua ulama-ulama ketuanya siapa? Hasan Arbudi, mulai doain biar sehat walafiat. Tapi saya protes sama Adit, tuan rumah ini yang sarain. Emang ini MTQ? Paham nggak? Saya malas sebenarnya. Ini MTQ apa pengajian? Masa di sini turun meja? Ustadz yang tugas di sini, Ustadz yang nggak tugas pernah di sono. Yang sono tadi nyatet tuh ngapain nyatet? Jurinya kali ya? Oh, Bapak Haji. Kengkoan. Ya, saya pikir pesan-pesan dinilai. Kita ngomong gitu. Emang nih MTQ apa pengajian ini? Cakep banget kayak MTQ di kecamatan yang ini nonton, ono juri, ini peserta gitu. Ya, lain kali deh, ya kalau ada acara ini buat Ustadz semua di sini. Kayak kemarin itu Ustadz dulu kan enak. Udah kita ditampilin di sini mulu, memang. Ya, lanjut ya. Bahwa Rasul kita itu bisa ditiru. Cuman kadang-kadang virusnya dari Ustadz. Dia kan Nabi. Dia punya wahyunya diwarisin kepada kita. Kalau kita ikutin Rasul selamat, kita juga pasti selamat. Karena ada garansi. Kita belajar ada garansi. Cuman kitab Quran dan Sunnah yang Rasulullah katakan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang teguh. Ikutin Quran, ikutin hadis, kamu akan selamat, tidak bakalan tersesat. Ada yang ngomong, dia kan Nabi. Kan kita kadang bahasa ya, jangan tekun-tekun. Ya, kita mah orang biasa. Dia kan Nabi. Nabi itu disambitin. Sabar, dia kan Nabi. Kalau kita disambitin Nabi, ya lapar, ganjel perut pakai batu. Dia kan Nabi. Kita wah, nggak bisa begitu. Ya kan? Rasul itu bagaimana? Ketika dagang ditanya, ini harganya berapa? Saya belinya sekian, berjalan dari Sam kemari sekian, jadi sekian belinya berapa? Dia kan Nabi. Kalau kita, ini belinya berapa? Ditawar, demi Allah belum dapat, padahal udah kan begitu ya. Nih, tapi kira kawin lagi sunnah. Nah ini kira kawin lagi, kenapa kawin lagi? Sunnah Rasul. Katanya dia kan Nabi, kalau kawin. Nah ini makanya saya katakan, yuk yang pertama optimis. Nabi bisa ditiru. Yakin Nabi bisa ditiru. Kita bisa ngikutin Nabi, kita bisa niru Nabi, tapi hasilnya tidak mungkin seperti Nabi. Itu yang pertama, min anfusikum. Yang kedua, yang kedua ya. Ini dah. Ini dari sekian banyak orang, ada bapak, ada ibu. Lagi pada sehat kan? Bener nih. Makan enak tadi? Kopi? Ya, ngerokok? Enak kan ya? Hujan-hujan kayak gini nih. Habis ngaji ntar kita pulang nih. Perut kenyang. Ya, kasur empuk. Cuaca dingin. Ya, istri cakep. Nyambung dulu. Kosong nih, istri cakep. Enak gak? Baru mau tidur, telepon berdering. Ada kabar dari pesantren, anak bapak sakit parah. Kira-kira jadi tidur? Gila loh kalau tidur juga. Nggak bakal jadi kan ya? Buru-buru tuh berangkat nyusul, anaknya sakit. Orang tua begitu kan? Sekarang saya balik. Kira-kira kalau anak dikabarin orang tua sakit lagi mau tidur, dikabarin, bang, emak sakit, jawaban apa? Ini yang perempuan loh yang jawab.
besok aja lah, gitu kan ya? Bener, bener kan ya? Kenapa Kiai Sadi kok nggambarin seperti itu? Karena azizun alaihi ma'anittum itu sifat Rasul. Rasul itu kalau ada umatnya yang menderita, beliau itu dadanya terasa berat, makan tidak enak, bahkan di surga pun nanti Rasul tidak akan tenang dan senang selama masih ada satu aja umatnya yang masih nyangkut di neraka. Tuh Nabi kita. Makanya kalau udah lihat sifat kayak gini nih Pak, nggak bisa orang nyampe ke Rasul sebelum nyampe dulu ke orang tua. Kan kalau dalam maulid Syariful Anam itu kan ada ya, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina. Ada kan ya? Nggak bisa Pak orang mau nyampe ke Allah, mau nyampe ke Nabi, mau nyampe ke sahabat, mau nyampe ke Habib, mau nyampe ke Kiai Sadi, kagak bisa sebelum sampai dulu ke orang tua. Karena hari ini bukan Habib yang bikin karangan bunga, bukan Habib yang mesen sepanduk, bukan Habib yang nyiapin segala macam. Siapa? Orang tua. Sampai anaknya coba bikin nama cakep-cakep banget, Fikri Kamil Az-Zuhri, Farhan Atap Suci, artinya apa Anda? Cakep nggak kira-kira? Ada nggak yang namanya jelek? Ada nggak yang namanya merah? Meninggal ya? Cakep-cakep namanya? Makanya di tangga ini kan orang tua dulu. Orang tua itu, aduh saya ngerasain banget lah. Gimana gak ngerasain? Lagi naik sepeda enak-enak, masuk sono kan, daerah Perigi, Lengkong, Malam Sutra, buka WA, Saadah sakit di pesantren, pulang langsung. Udah nggak ada hasrat naik sepeda. Kalau bisa itu yang dijemput, sepeda saya tinggal. Kenapa? Orang tua mana yang hatinya itu enak kalau anaknya sakit? Itu Rasul kita begitu. Maka wajar kalau ada orang itu saking dia ini begitu mencintai Rasul, membesarkan Rasul, bikin acara maulid. Makanya kata Sayyid Muhammad, kakak dari Sayyid Abbas yang membaiat Pak Kiai Sadi, itu mengatakan, kalau ada yang mengatakan kenapa orang merayakan maulid, itu pertanyaan sebenarnya nggak usah dijawab. Itu sebenarnya nggak usah nanya. Seakan-akan nggak boleh gitu orang merasakan bahagia atas kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya nanya, Mama, maulid ngadain kan ya? Baru di tempat ini maulid geser sampai 3 kali geser. Ya kan Ustaz dulu ya? Saya diundang, Pak Ustaz, tolong maulid tanggal sekian. Saya bilang iya. Besok mohon maaf Pak Ustaz, tanggalnya dirubah. Saya bilang iya. Ya kan ya? Saya bilang siap. Besok dirubah lagi Pak Ustaz, tanggalnya nggak jadi. Saya bilang siap. Nangis dia emojinya. Cuman Ustaz yang kapan aja siap. Orang sih 20 menit kalender itu mah. Siap-siap aja 20 kan. Kenapa ibu-ibu dirasain kenapa nggak ada yang maulid di mana-mana? Banyak orang ada yang maulid. Karena ibu-ibu merasa bahagia atas kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau Nabi nggak dilahirin, kalau Nabi nggak muncul, kalau Nabi tidak diutus, kalau Nabi nggak membawa ajarannya, kira-kira nasib perempuan begini nggak? Nggak begini Pak. Bacakan sejarah. Perempuan itu Pak, ibaratnya kita punya golok 4, punya golok 5, punya golok 6, punya golok 10. Ada teman kita datang ke rumah kita. Kita merasa berutang budi sama dia, itu golok kita kasih 1, boleh. Itu zaman jahiliyah begitu. Datang tuh sahabat gini ya. Kemudian apa? Dia kena jauh, nggak bawa istri, tinggalkan pilih, kasih 1, bebas. Ada perang, kalah, ambil tuh perempuan. Pakai selesai, bosan, lempar. Gak ada artinya. Sekarang kembali, laki-laki tidak begitu sama perempuan. Bener gak? Sekarang laki-laki banyak, gitu perempuan udah capek-capek, dagang pohon, pulang suruh nyuci piring. Aduh, ada bang yang begitu? Ada nggak? Masya Allah, mana di sawah banjir itu, ya kan? Pohon ketapangnya banjir, kerendam air, dikuprak-kuprakin dulu, digali dulu. Ya Allah capek, putar pada keringetan, lumpur nyatu, ya, limbah komplek nyatu sama muka kita kan. Capek sampai rumah suruh cuci piring, iya aja cuci piring. Tapi cuci piring suruh mandiin anak, iya aja bener. Kenapa? Takut Allah. Suami takut istri. Nggak ada yang begitu, iim doang. Ya ini ya.
Jangan nih, kalau begitu mau ganti yang baru ini. Nah, serius saya ngomong, kalau ada begini sih yang ngomong nih, istri saya ada di sini hadir. Saya berani juga Pak, kalau kita udah capek nih, si Subhan ini pantangan disuruh sama bini, tanya istri saya Pak. Sekali dia nyuruh saya Pak, gak bakalan saya terusin. Ngapain? Bini itu nggak boleh nyuruh suami, sama juga anak nggak mau nyuruh orang tua. Setuju? Setuju nggak? Jadi pulang kalau ada bini yang nyuruh, ganti. Gak boleh Pak ya, ibu ya tolong salah, mari. Gak boleh ya Bu. Haram seorang istri nyuruh suami. Karena nyuruh suami sama juga anak nyuruh orang tua. Itu namanya kagak adab. Kalau istri nyuruh suami, besok yang cium tangan itu suami cium tangan sama istri. Yang disuruh Rasulullah, istri taat sama suami, suami sayang sama istri. Kagak ada kamus. Suami mau berangkat izin sama istri, nggak ada kamus. Mau ngaji izin, mau beli sepeda izin, mau beli linggis izin, sampai mau beli rokok izin, semuanya izin. Itu bukan sayang namanya, itu ya Allah, lu bertakut Mas. Ya udah takut ya. Tapi tolong jangan sampai saya salah ngomong. Saya memang pantangan disuruh sama istri. Misalnya tanya dah, pernah dia ngomong apa? Pak, saya mau ngajar, cucian belum dijemur. Sampai dia pulang itu masih dibuat. Saya sakit hati, gak bakalan bisa jemur. Tapi kalau dia taruh aja, dia berangkat ngajar, saya di rumah nggak ada kegiatan, panas ada, dia pulang udah kering. Yang penting jangan disuruh. Tapi kalau punya suami yang memang kagak punya pikiran, kalau suami yang kagak punya pikiran, ya suruh boleh. Kacau urusannya. Ya, paham ya? Nih, jadi luar biasa sifat Rasulullah itu, beliau itu tidak akan pernah merasa senang kalau ada umatnya yang menderita, maka beliau dakwah sampai akhir hayatnya yang disebut siapa? Ummati, ummati. Singkat, itu dua. Yang ketiga, apa itu? Harisun alaikum. Harisun alaikum itu yang gampang itu dijelasin oleh beliau pakai Sa'di. Orang tua di mana-mana sama. Mau Parung Serap, mau Pondok Aren, mau Jawa, mau sampai ke Papua, saya yakin sama. Kalau dia itu misalnya cuman sampai lulus SD, kira-kira anaknya dia pengen lulus TK apa SD juga? Hah? Pastian tinggian. Nggak ada Pak. Seorang tua itu dia lulus SD, anaknya harus kelas 5. Biar jangan sampai ngelewatin pendidikannya. Kalau silat boleh. Kalau silat pasti begitu. Kalau guru silat nggak mungkin ilmunya dikasih muridnya semua. Pasti ditinggalin buat apa tuh? Jaga-jaga. Nggak mungkin dia punya 9 kasih murid 9. Mati dia lama-lama. Kalau dia 9 murid paling banyak 7. Biar kalau ada apa-apa dia bisa. Tapi kalau orang tua Pak, Masya Allah, tanyalah orang Parung Serap. Itu maaf ya, almarhum Jelek bin Pulan itu sekolahnya sampai mana? Nggak sekolah. Anaknya Jelek siapa? Siapa? Malesa. Lesa jelek nggak? Ganteng dia. Cakep dia. Anaknya Lesa siapa? Lain anaknya siapa? Banyak. Ini nih. Murdi anaknya langsung lah ke Anis. Anis lulusannya apa? S1. Anis S1. Bapak Murdi? S2. Kalau saya kasih julukan baru. Ini Rocky Gerungnya Parung Serap ya dia. Cerdas banget kalau ngomong yang enggak. Tidak semua. Dia pendidikannya Pak Murdi ini nggak sampai S1 kan? Sampai kelas berapa Pak Murdi? SMP sampai? SMK?
SMP. SMP kan anaknya S1. Benar nggak? Sarjana. Kenapa? Karena orang tua itu susah payah keinginannya dia pengen anaknya itu merasakan kebahagiaan dan kemajuan. Rasulullah itu kenapa berjuang luar biasa? Pengen umatnya itu semua selamat. Sampai-sampai permohonan-permohonan Nabi yang lain gak ditiru oleh beliau. Coba lihat Nabi yang lain. Ketika dia dalam kesulitan dia berdoa, Allah kabul habis. Gak usah saya jabarin. Nabi Daud, gimana umatnya? Nabi Lut, gimana umatnya? Nabi Nuh, gimana umatnya? Nabi Musa, gimana umatnya? Semuanya habis. Tapi kalau yang namanya Nabi Muhammad, bukan cuma umatnya, Nabi Nuh tadi yang selamat umatnya, yang gak mau ikut habis. Nabi Musa yang selamat umatnya, yang gak mau ikut habis. Tapi Nabi Muhammad gak seperti itu. Sampai-sampai ditawari oleh malaikat, dia gak mau. Kenapa? Karena pengen semuanya itu merasakan kebahagiaan dan keselamatan. Sampai sekarang kebukti. Hujan apa tuh? Air kan? Pernah gak hujan batu? Gak ada. Yang pelecehan, penyimpangan seksual banyak nggak di Indonesia? LGBT ada kan? Lanang demen nama laki, wadon demen nama cewek, ada kan ya? Ada nggak? Bahkan belum lama yang ngomong siapa sih? Menteri. Lah menteri ngomong gituan, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak banget kan? Masalah, tapi apa datang? Hujan batu? Enggak, karena doa Nabi Muhammad seperti orang tua punya anak banyak dah misalnya. Yang benar 5, yang rusak misalnya 3. Yang paling didoain yang mana? Yang rusak. Bener kan ya? Yang rusak tuh makin dia rusak makin didoain. Makanya kalau pengen didoain orang tua rusak aja semua. Bener kan ya? Mengapa tuh nangis habis sholat? Yang didoain siapa? Oh no. Kapan dia benar? Kapan dia insaf? Yang udah benar didoain tapi doanya beda. Tapi yang rusak itu doanya Masya Allah tanah habis, bukan apa yang benar. Saya belum pernah ketemu lah sejak saya pindah ke Pondok Aren, orang yang tanahnya habis gara-gara anaknya yang benar belum pernah saya temui. Pasti itu yang kagak benar tuh habisin tanah orang tua. Polsek ditangkap biar selamat ditebus, ya kan? Narkoba 90 juta duit kagak ada, jual kebun. Habis gak kira-kira? Habis. Demi siapa? Demi anak. Makanya benar. Tuh lihat anak. Ya lewat. Ini Pak, makanya orang tua Pak itu pasti pengen anaknya itu pada selamat. Itu belum seberapa kalau kata Kiai Sadi seujung kuku dibanding pengennya Rasulullah semua umatnya ini selamat. Maka dibikinlah aturan, cuman kan kerasa begitu. Si Rudi itu nggak Rudi? Mana Rudi? Enggak, kalau ada saya mau tanya kok orang patah nggak tuh pohon? Ya Allah, itu kalau kita telusurnya aturan Nabi itu bukan buat nyusahin kita. Disuruh sholat, disuruh tutup aurat, disuruh minum minuman yang ini, dilarang minuman yang ono, disuruh boleh yang ini hiburan, jangan hiburan yang ini haram. Kalau pengen ini jalurnya ini, kalau nggak pakai jalur ini jadilah haram. Itu bukan Rasul nyusahin kita, tapi Rasul pengen kita ini semuanya selamat. Emang ada Pak orang yang melanggar aturan Rasulullah itu hidupnya selamat, hidupnya tenang? Tanyalah, nggak usah jauh-jauh. Saya tahu Pak dari mana? Dari banyak baca buku. Mana baca buku yang saya ambil? Di buku ada, di YouTube bisa di-share. Itu ada orang yang ngomong apa? Saya ini dulu waktu jadi, nggak sebut dah namanya, ya. Profesinya boleh sebut pelawak, ngetop luar biasa. Luar biasa ngetopnya Pak. Di TV mana yang nggak ada dia? Dulu cuma TVRI doang sih. Mana tuh? Ya. Tapi dia punya hobi apa? Dia punya hobi itu menjelajahi dari bunga ke bunga, dari bunga kupu-kupu ke bunga flamboyan, ke bunga jetlopa, ke bunga melati. Dia pengen semua bunga itu dia rasakan. Tapi semakin dia menjelajahi, semakin tidak pernah merasakan kepuasan.
ujung-ujungnya dia taubat setelah kena penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Coba saya nanya, kalau yang ikutin jalan Rasul dengan jalan nikah, enak gak? Halo? Enak gak? Tenang gak? Merasa nyaman gak? Gimana gak nyaman kok? Enak kok? Apa sih? Coba yang gak bisa menempuh jalan itu, jalan Rasul ditinggalin, rugi sendiri Pak. Berapa duit? Satu bunga itu dia katakan ada yang sampai 25 juta satu bunga. Bunga apa itu? 25 juta. Sama bini sehari cuma gocap aja merumut. Lah sama kembang yang lain 25 juta sekali satu malam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang sudah tobat. Kalau nggak percaya, share di Google para orang-orang yang tobat dari hubungan yang demikian, akan muncul nama itu. Nggak percaya, cek sekarang nggak apa. Yang kedua, minuman keras. Dia hobi perpetual minuman keras dari berbagai jenis. Ujung-ujungnya apa? Tetap gak ada ketenangan. Dia tobat. Berantem, Hercules berapa banyak berantemnya? Sekarang ngomong apa dia? Cuman jalur agama yang membuat saya tenang. Dia mulai berhubungan dengan Kiai Saadi. Apa kata Kiai Saadi terhadap Hercules ini? Ente mulai jagoan, ente mulai segala macam katanya. Lu hadapin di Kiai Saadi. Dia ngomong apa? Enggak Pak Kiai, saya pengen berburu. Indro kayak apa? Dia ketawa setiap hari karena pelawak. Ngomong apa sama Kiai Saadi? Kiai, saya sering ketawa, tapi hati saya nangis Kiai. Ulpah dulu ngomong apa di TV? Lagi rame-ramenya kan? Begini. Di TV saya bahagia Kiai. Di mana-mana penggemar saya banyak Kiai. Tapi setiap malam sering saya nggak bisa tidur. Saya banyak masalah Kiai. Banyak Pak. Coba orang Parung Serap datang ke majelis Pak Kiai Saadi. Kiai, saya hidup cuma di Parung Serap. Rumah saya sederhana, tapi saya mau nitipin uang Pak Kiai. Saya pengen ingat korban besok. Cakep gak kira-kira? Masya Allah. Bedanya apa tuh? Yang ngikutin jalan Nabi pasti tenang dan selamat. Yang gak ngikutin jalan Nabi gak bakalan. Makanya fa'il tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau orang pengen tenang, pengen selamat, berpalinglah dari yang begitu. Tinggalin itu semua, karena dia Tuhan Rabbul Arsyil Azim. Pengen selamat, dialah antas salam, ya kan? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaurus salam. Engkau pemilik keselamatan, ketenangan, kebahagiaan. Dari engkau akan sumber itu semua, dan kepada engkau saya mohon diberikan hidup yang penuh dengan keselamatan. Yang terakhir, Adit, saya mau nanya Adit. Ini adik ente kan anak ente dua nih ya, yang ini nih dua nih ya. Udah sunat nih ya. Besok tiba-tiba ente kan kasihan dia tuh. Ada mobilan, misalnya mobilan, mau tembakan, mau duit, mau HP. Ente apal nggak? Ente bisa kenalin nggak tuh hasil pemberian ente? Ini mobilan yang saya beliin, ini HP yang saya beliin. Apal kan ya? Ente beli HP satu misalnya. Besok tiba-tiba ente pulang kerja, ente lihat anak ente punya HP 3. Gimana? Ayo. Ayo. Anak dibeliin HP 1, dia pulang kerja udah punya 3. Gimana orang tua? Gimana? Gimana kira-kira? Iya, dia bingung kan? Bapak saya nanya dah, anak bapak main tuh, kagak bawa mainan, tiba-tiba pulang mainan sekarung, mobilan, pistolan segala macam. Gimana kira-kira? Parah itu, lu nyolong di mana? Lu nyolong di mana? Jangan nyolong dulu, sembarangan aja. Bisa jadi dibagi orang kan ya? Kagak mungkin bapak ibu bangga kalau anak bapak itu memperoleh sesuatu yang bukan miliknya dengan cara yang kagak benar. Gak mungkin. Apalagi ada laporan tiba-tiba anak orang matanya biru sebelah, yang satu pincang sebelah, semua pada kumpul kemari ngelaporin siapa yang bikin Fikri misalnya. Kira-kira bangga apa sedih? Kali bangga, wes anak gua jagoan. Begitu nggak kira-kira? Kagak Pak, pasti dia pikirin lu jangan begini diomelin. Jangan kan orang lain
kemarin Pak saya punya cucu 2, yang satu benjol jidatnya, dipukul sama abangnya, marah saya, lu bener lu. Walaupun tuh anak belum bisa dimarahin, tapi tetap aja nggak seneng Pak. Orang tua itu pengen anaknya pada bener kan gitu ya. Sama Pak, Ra'u bil mu'minina ra'ufur rahim. Jadi mohon maaf kalau saya agak kasar, saya cuma ngulangi doang kata beliau. Orang kalau baca sholawatan banyak, tapi sama tetangga ribut mulu, itu yang salah sholawatannya apa orangnya? Sholawatan paling depan, Masya Allah udah gitu pakai rebana, pakai goyang kanan, goyang kiri, Masya Allah udah sholawatan model ono, model ini, model apalah. Ya Allah mau di sholawatan, sama tetangga berantem mulu. Cuman gara-gara pohon jambunya yang saya kesel, marah. Iya kan, cuman gara-gara warungnya di sini yang belanja malah kesono mulu, tapi ngutang di sini, marah. Iya kan ya, gara-gara air jatuh lewat dikit. Sekarang mah parung seret masih enak sih ya, bikin rumah masih bisa pintu banyak tempat ya. Iya, masa ketika Bang nggak mungkin begini, adik anaknya 2, 3 sekarang kan. Tidak mungkin Pak, nanti pasti di sini habis. Iya kan, belum lagi Pak RT nanti anaknya mau beli banyak kan, habis di lapangan ntar. Bener kan ya? Bener. Emang ada orang parung seret yang bangun rumah boleh beli hasil tanah, beli sendiri? Nunjuk. Siapa yang lu boro-boro gak yakin. Lu kemarin nanti pas lahir udah di tanah nih. Iya kan ya, pasti akan penuh satu ketika air jatuh Pak. Itu Pak, kalau masih pada ribut cuma gara-gara tanah gitu, cuma ribut gara-gara warisan, cuma ribut gara-gara ya makin sempit. Terus baca sholawat rajin, bingung kita. Kenapa? Ini buat saya juga. Karena Rasulullah itu Pak, bil mu'minina ra'ufur rahim. Sifat mengalah itu Rasul udah luar biasa Pak. Setiap waktu dibuktiin. Minum aja duluan Rasul. Dia ngalah duluan Rasul. Kalau minum Pak, dikirim dulu. Ini, saya muasa nih. Kalau minum, bukan saya duluan. Kalau Nabi di sini misalnya nih, bukan saya. Nabi ada di sini, mau minum, geser dulu Pak. Keliling semua. Kalau sudah semua masih ada sisa, baru Rasul minum. Tapi kalau pas giliran Rasul udah habis, Rasul puasa. Coba kalau sekarang Ustaz sama jamaah duluan mana minumnya? Wah sampai pakai miknik. Udah siap-siap aja kan. Enak loh sama Ustaz. Ustaz mah nggak minta, cuman disiapin. Bener ya? Ya kalau berkat yang lain satu Ustaz. Bener ya? Dia banyak ustazah kan, dia minta enggak? Enggak, saya juga nggak minta duduk begini. Ya kan, kopi juga sama, tadi sih kalau saya mau minum. Bener nggak tadi ya? Cuman karena di film pindah kemarin ya kemari, bantar mau tukar-tukar silakan. Ini, kalau Rasul itu luar biasa. Dan sekarang, makanya bukan saya mengagungkan Pak Kiai Sadi, kenapa beliau, ya Allah, kita nggak bukan rahasia, tapi bukan saya norak lah. Cobalah tengok malam ini juga praktekkan, silakan buktikan. Ya Allah pasiennya banyak, yang miskin, yang susah dilayani. Bahkan kemarin coba ada konglomerat mau nyumbang 70 miliar, saksinya Ustaz Edi ya mau nyumbang buat masjid 70 miliar. Kalau 70 miliar di sini berarti kalau beli tanah sampai ke apa itu? 70 miliar buat menyelesaikan masjid. Yang mau ngasih itu masih ada ikatan dengan 9 naga, kan lagi bangun PIK 2 ya, Agung Sedaya, Agung Sedaya ya. Kata kisahnya apa? Mohon maaf Ibu karena datang rombongan, masjid kita ini udah disupport semua jamaah, tinggal pembangunannya. Ya, jamaah kita kan kalau bulanan itu bisa 20.000 kata Kiai Sadi. Satu orang tuh 5.000 kali 20.000 itu udah kayak apa? Belum yang kaya ada yang 200.000, ada yang 1 juta. Jadi masjid ini udah selesai dananya, tinggal pelaksanaannya. Saya nanya, emang bener Kiai? Murid-murid udah pada nyumbang sebanyak itu? Ya namanya orang tua, biar dibelain anak. Daripada disumbang orang lain, uang 70 miliar kira-kira aman kira-kira. Saya nanya kalau Al-Karomah, gak udah. Al-Karomah disumbang 70 miliar ngomong apa? Kalau lirik, Hasan Gomi ngomong apa kira-kira? Wah, tahu-tahu besok yang nyumbang ditangkap, gimana? Masuk KPK, money laundry, ya korupsi.
korupsi 70 miliar, padahal korupsinya 200 miliar, 70 dipotong buat Masjid Al-Karamah. Kira-kira itu orang ngomongnya gimana? Oh, pantesan Al-Karamah cepet banget jadi masjidnya. Dulu pendek, sekarang tinggi. Oh, sumbangan dari hasil korupsi. Padahal ya uang korupsi belum dipakai. Itu sumbangan warga. Jadi jelek ke kira-kira? Kira-kira itu jaga. Kayak kita apa orang tua kalau ngomong kan banyak yang ngomong tuh. Ya, lu kayaknya puyeng banget dah. Anak lu udah bayaran belum? Udah. Enggak, kalau nggak ada gue pinjemin. Ada, beres semua. Padahal demi apa? Harga diri anak kita. Kadang-kadang kita bohong. Anak kita ngomong, Pak, bayaran. Yang satu ngomong, Pak, bayar ujian. Yang satu ngomong, Pak, harus beli ini. Kita ngomong ke orang tua. Berapa totalnya? Berapa totalnya? Hitung. Berapa? 15 juta. 15 juta? Ya. Bapak lu ini masih gagah. Udah lu belajar aja. Anaknya tenang tidur. Bapaknya belum bisa tidur. Pernah nggak? Pernah nggak ngerasain? Pernah nggak? Itu Pak orang tua. Makanya dalam kesempatan yang penuh barokah ini bukan saya ngomong membahas masalah khitan, tapi saya yakin Citra Guru Aditya ini Bang Adit paham bagaimana nih anak akan jadi benar, anak akan jadi orang yang diinginkan dengan catatan kita dulu sebagai orang tua bisakah mencontoh, berusaha mencontoh akhlak Nabi walaupun dikit dan gak maksimal, tetap bunga dihargai. Ya, karang bukan kan yang bagus kan gaya ikebana gitu kan, gaya hangkei dari Jepang kan, ini gaya parusera cukup ketapang sama kupu-kupu tuncebin, cakep kan? Tetap dihargai, tetap ada nilainya daripada tidak berusaha, tetap ada surganya. Yang kedua, pikirin anak dengan cara yang sebenarnya. Kalau anak kita segala macam dalam permasalahan, kita munajat kepada Allah. Anak sakit, kita berdoa. Anak punya masalah, kita yang hadap kepada Allah. Anak yang punya permasalahan, kita yang munajat kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan. Dan ingat, jangan pernah lupakan pesan Pak Kiai Sadi. Kalau habis sholat malam, ya buat semuanya termasuk saya yang terakhir. Kalau habis bangun malam, doa di sejadah kita, ya doa macam-macam semua. Untuk anak, buka kamar tidurnya. Gak usah dibangunin. Gak usah dibangunin. Palanya usap kata Kiai. Palanya usap. Ya. Habis diusap ini, ngomong aja sama Allah. Gak usah pakai bahasa Arab kalau gitu. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Ini anak hamba ya Allah. Anugerahmu ya Allah. Kau Maha Tahu. Udah ngomongin aja. Anak kita gimana ya Allah. Tolong. Hamba mohon kepada Engkau, bimbing anak hamba. Memang hamba ini banyak salah, hamba ini pernah maksiat, hamba juga bukan orang yang benar ya Allah. Engkau Maha Tahu hamba sedang taubat. Tapi mohon ya Allah, kejelekan hamba jangan sampai diwarisi oleh anak hamba. Ya Allah, kemaksiatan hamba jangan sampai diterusin sama anak hamba. Yakin Pak, saya juga lagi belajar praktekin. Ini sangat nyata hasilnya. Jangan sekali-kali anak kita itu kita diamkan dalam doa kita. Terus minta kepada Allah. Ini bisa nangis Pak kita, kenapa? Karena kali itu kita rusak. Ama istri juga begitu bisa Pak, tapi jangan rusak. Nggak usah ke tempat tidurnya. Paling kalau kita lihatin aja, ya Allah, dia pendamping hidupku ya Allah. Kan kadang-kadang, tapi yang penting bisa ibu ya, suami enggak ya. Ibu tidur dia bisa ya Pak, ibu ya. Kalau suami kita ini macam-macam di sana, ibu yang bangun. Lihatin aja lagi tidur dia, ya Allah. Dia suami hamba ya Allah, jodoh yang Kau berikan. Tolong ya Allah, hamba ya Allah. Ini istrinya jarang doain ini kali ya. Maaf bu, nggak apa sih kalau nggak ada yang begini mah rame lah ya. Mudah-mudahan panjang umur Pak ini. Karena di sini kalau nggak ada beliau sepi kamu. Mudah-mudahan panjang umur. Nanti kalau beliau meninggal kita nggak usah tahlilan, kita nggak usah ceramah, kita humor aja bareng-bareng. Kita ketawain kita sama kuburannya juga.
Ya, itu dipraktekkan, insya Allah Allah kabul doa kita. Baik, saya rasa ini mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan keberkahan. Bang Adit, mudah-mudahan anaknya sesuai dengan harapan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, termasuk anak kita semua, dan kita mohon mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Dari saya cukup sekian, mohon kepada guru kita Mukarram Al-Ustaz Hasan Al-Gobi untuk ke depan nanti akan memandu kita membaca al-Jawab. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.